Halo teman-teman semuanya, udah kenal nggak dengan satu fungsi namanya group by teman-teman? Nah, dengan group by kita bisa meringkas data dengan cepat teman-teman. Misalkan kita punya data transaksi, kita ingin ringkas datanya tanpa menggunakan pivot table, ada satu rumus namanya group by. Penasaran? Yuk saksikan teman-teman, kita akan praktekkan gimana cara menggunakan fungsi group by tersebut. Alright, bagi teman-teman yang sudah memiliki aplikasi ini, silakan pergi ke kategori pivot, klik bagian group by. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada latihannya. Ada 4 kasus yang akan kita selesaikan di hari ini, teman-teman. Anggap kita sudah mempunyai sebuah data transaksi, teman-teman. Nah, ini adalah data transaksi penjualan kita. Kemudian manajemen menyuruh kita untuk meringkas data ini. Ini contoh aja teman-temannya, sebenarnya data ini bisa banyak. Ya mau sedikit mau banyak ya sama aja teman-teman, yang penting kita tahu caranya. Kita akan ringkas data ini teman-teman sesuai yang diminta oleh manajemen atau bos kita. Kasus yang pertama, nah ini dia. Manajemen ingin tahu berapa total penjualan setiap wilayah. Oke, di sini ya kita punya data seperti ini. Ada total penjualan, ada wilayahnya seperti ini. Bos minta nih, berapa sih total penjualan untuk setiap wilayah? Jakarta berapa, Bandung berapa, Surabaya berapa? Di sini kita cukup menggunakan fungsi group by dengan caranya simple banget. Sederhananya, group by itu maksudnya kan kelompokkan berdasarkan gitu ya. Kita kelompokkan data kita berdasarkan apa, kemudian kita buat perhitungannya, kita rekap datanya. Sesimpel itu cara kerjanya, teman-teman. Contoh kasus. Kita akan hitung total penjualan untuk setiap wilayahnya. Sama dengan group by. Nah, ini semacam perintah. Excel kelompokkan data berdasarkan. Kemudian ikuti argumennya. Row field, data baris. Data baris yang mau kita tampilkan di sini adalah berdasarkan wilayah. Maka kita seleksi data wilayah beserta judulnya. Kenapa? Karena kita juga pengen tampilkan judulnya nanti. Itu adalah raw field, data yang ingin kita tampilkan sebagai data barisnya. Titik koma lagi teman-teman, ikuti. Yang kedua argumennya adalah values, nilai. Nilai apa yang mau kita hitung? Dalam kasus ini, nilai yang mau kita hitung adalah total penjualannya. Kita seleksi pula data total penjualannya. That simple. Dan ini gongnya teman-teman. Dengan group by, kita bisa menentukan functionnya. Tidak hanya menjumlahkan, banyak hal yang bisa kita lakukan. Bisa menjumlahkan, bisa menentukan persentase, rata-ratanya, nilai tengahnya, jumlah datanya, dan seterusnya. Banyak function yang bisa kita gunakan sesuai dengan soal yang kita ingin tuntaskan. Contoh, dalam kasus ini total, maka kita pilih functionnya sum. Nah, klik sum teman-teman, tutup kurung, ini adalah argumen yang wajib. 3. Field, data baris, kemudian values, nilai yang mau kita hitung, baru kita tentukan functionnya, enter. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Hasilnya seperti ini, Bandung, Jakarta, Surabaya. Something wrong, teman-teman. Kak, gimana kalau kita pengen ada judulnya? Kalau sekarang kan belum ada judul wilayah nih, belum ada judul total pendapatan. Nah, gimana caranya? Kita lanjutkan rumusnya, teman-teman. Karena rumusnya masih panjang, artinya ada yang sunat. Nah, ada yang lain-lain lagi sesuai dengan kasus yang harus kita selesaikan. Kita lanjutkan yang sunatnya, teman-teman. Ada namanya field headers. Nah, kita pengen tampilkan enggak judulnya? Field headers. Kalau iya, kita ketik 3. Kalau tidak, kita ketik 0. Tanpa judul. Kalau pakai judul, kita ketik angka 3. Di situ ada pilihannya, keterangannya yes and show. Iyakan, kemudian tampilkan judulnya, enter. Lihat perubahannya, teman. Langsunglah kita dapatkan hasilnya, teman-teman. Ini adalah total penjualan yang kita dapatkan untuk masing-masing kode wilayahnya dengan cara yang satset, teman-teman. Gampang banget gitu ya. Kita langsung dapat rekap data penjualan untuk masing wilayah. Nah, seandainya teman-teman bukan ingin mencari total penjualan, ya udah tinggal ganti saja functionnya, teman-teman. Misalkan pengennya bukan total penjualan, tetapi rata-rata. Ya udah teman-teman tinggal ganti function sum ke average. Maka dia akan menghasilkan rata-rata. Enter. Teman-teman, langsung kita dapatkan rata-rata penjualannya. Bosnya minta persentasenya bukan rata-rata. Ya udah ganti saja average ini menjadi percent of functionnya.
sesuaikan dengan kebutuhan kita. Enter, langsung kita dapatkan persentase penjualan masing-masing wilayah. Ganti saja ke persen format datanya 1, 2, 3. Langsung kita peroleh teman-teman datanya seperti ini. Keren enggak? Ini contoh group by teman-teman. Kita kembalikan lagi ke sum-nya teman-teman sesuai dengan soal yang ada. Karena function-nya adalah sum, kita pilih yang sum, enter, langsung kita dapatkan hasilnya seperti ini. Jangan lupa ganti kembali persentase ini ke bagian number atau currency saja. Kita akan tampilkan mata uangnya saja. Jadi sederhananya teman-teman, dengan group by kita bisa dengan mudah merekap data. Kita kelompokkan data barisnya, kemudian kita tentukan data apa yang mau kita hitung. Tentukan lagi functionnya, mau jumlah kah, mau rata-rata kah, mau persen kah, nilai tertinggi dan seterusnya. Simple banget kalau kita pakai fungsi group by ini teman-teman. Oke teman-teman, biar komprehensif pemahaman dengan group by ini, kita akan masuk kasus yang kedua. Tantangannya adalah buat rangkuman total omset produk. Nah, berarti berdasarkan nama produk teman-teman. Kemudian tampilkan header, kita pengen judul. Dan sekaligus urutkan nama produk dari yang paling laris. Artinya langsung kita urutkan teman-teman dari yang paling larisnya. Berarti ada 3 tantangan di sini. Kita tampilkan data produknya, kemudian kita tampilkan judul, sekaligus urutkan data penjualannya sesuai dengan yang paling laris. Sama dengan group by. Kita akan kelompokkan data berdasarkan apa? Row field data baris yang mau kita tampilkan di sini adalah data produk. Kita seleksi teman-temanku, titik koma lagi. Kemudian kita tentukan values, nilai yang mau kita tentukan adalah total penjualannya. Seperti ini teman-temanku. Kemudian titik koma lagi. Kita lanjutkan sintak yang berikutnya adalah function. Function yang kita mau tentukan di sini adalah sum, karena kita mau total penjualannya. Titik koma lagi. Nah, row field headernya kita mau tampilkan ketik angka 3. Kemudian, nah total depth-nya apakah kita pengen ditampilkan subtotal atau tidak? Kalau iya kita tampilkan, maka kita pilih angka 1. Titik koma lagi teman-teman, kita lanjutkan sort order. Nah sort order ini kalau kita mau mengurutkan datanya sekaligus. Misalkan kita urutkan sesuai dengan total penjualan yang tertinggi. Jadi teman-teman, maka karena kita ingin urutkan sesuai dengan penjualan tertinggi, karena total penjualan itu berada di sel ke kolom kedua, maka kita ketikkan angka 2 teman-teman. Karena total penjualan itu berada di kolom kedua. Kita mau urutkan data sesuai dengan kolom yang keduanya. Kalau kita ketik positif teman-teman, angka 2 dia akan urutkan dari terendah ke tertinggi. Terendah ke tertinggi. Tetapi kalau tertinggi ke terendah kita awali dengan minus 2 teman-teman. Itu perbedaannya. Kalau angkanya positif dia akan urutkan dari rendah ke tinggi. Kalau angkanya negatif dia akan urutkan dari tinggi terendah. Angka 2 itu maksudnya kita urutkan data berdasarkan kolom kedua, tutup kurung, enter, lihat hasilnya teman-teman. Langsung kita dapatkan seketika datanya teman-teman. Seperti ini teman-temanku. Nah, langsung dapat data penjualan per produknya, langsung diurutkan dari tertinggi terendah. Mungkin kita pengen ganti formatnya, kita pakai metode kakak tadi, ALT teman-teman. Kita masuk ke H, kemudian cari format, di situ formatnya ada di bagian kalau rupiah di situ di bagian AN teman-teman. AN teman-teman, kita pilih rupiah, enter, maka langsung kita dapatkan hasilnya seperti ini, sahabat-sahabatku. Enaknya di group by itu kita bisa urutkan datanya sekaligus juga ternyata, gitu ya. Lanjut kita masuk kasus ketiga. Nah, kita akan tentukan persentase omset per kategori. Berarti kategori. Data barsnya adalah kategori. Kita akan lanjutkan kasus ketiga. Kita hapus rumus yang ada sama dengan group by. Nah, row field data baris yang mau kita tampilkan di sini adalah kategori. Nah, jadi sesuaikan ya sahabat-sahabatku, jangan selingkuh. Titik koma lagi, values-nya kita adalah total penjualan juga yang mau kita tentukan. Titik koma lagi teman-temanku, sum. Nah, karena kita minta persentase, maka kita pilih percent of. Titik koma lagi, apakah kita ingin tampilkan judulnya? Iya, kita ketik 3 teman-teman. Nah, barangkali sampai di situ cukup karena kita tidak mau urutkan. Sampai di situ saja cukup, enter. Maka langsung data kita dapatkan seperti ini teman-teman. Persentase per kategorinya. ATK sekian persen, gadget sekian persen, totalnya 100%. Sudah oke. Kasus yang keempat ini lagi teman-teman, lebih spesifik lagi. Manajemen ingin melihat persentase per omset kategori, namun hanya menghitung
transaksi yang terjadi di wilayah Jakarta saja. Nah, di sini kan ada banyak wilayah, tapi tantangannya adalah kita pengen menghasilkan yang Jakarta saja. Berarti kita langsung melakukan filter data. Sama dengan group by. Sama dengan group by, raw field, data yang mau kita tampilkan sebagai baris di sini adalah berdasarkan kategori, maka kita seleksi data kategorinya seperti ini, titik koma lagi teman-temanku. Values, nilai yang mau kita tampilkan adalah total penjualan juga, kita seleksi titik koma lagi. Kemudian functionnya adalah total penjualan, maka kita pilih yang sum, titik koma lagi. Kita ingin tampilkan judul, ketik angka 3, titik koma lagi. Kita mau tampilkan subtotalnya juga, dan totalnya maka kita ketik 1. Apakah kita mau urutkan? Barangkali kita mau urutkan juga dari tinggi terendah, teman-teman. Kita ketik -2 karena data penjualan ada di kolom kedua, titik koma lagi. Nah, ini dia. Juga tersedia filter array, teman-teman. Kita juga bisa menampilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita sampai di sini aja, teman-teman, dia akan hasilkan semuanya. Coba kita nggak filter array-nya, dia langsung ada kategori gadget ATK sekaligus, teman-teman, yang ditampilkan di sini. Nah, bagaimana kalau di sini teman-teman itu kan ini untuk penjualan untuk setiap wilayah, teman-teman. Ini untuk setiap wilayah. Gimana kita pengen tahu Jakarta saja? Maka kita lanjutkan lagi formulanya, teman-teman. Kita bisa juga filter datanya sekaligus. Filter array. Nah, ini hebatnya group by. Kita langsung filter array-nya yaitu berdasarkan kalau wilayahnya itu sama dengan Bandung. Nah, maka dia hanya merekap data yang ada di Bandung saja, teman-teman. Enter, yes, maka hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini untuk di Bandung saja, teman-teman. Tidak termasuk wilayah-wilayah yang lain. I think that's it. Sedikit penjelasan tentang fungsi group by itu, teman-teman. Simpelnya, dengan group by, kita bisa dengan mudah meringkas datanya, teman-teman. Kita grupkan datanya, kita kelompokkan datanya, kemudian kita tentukan raw field-nya, data baris yang mau kita tampilkan, kemudian kita tentukan values-nya, nilai apa yang mau kita hitung, baru kita lanjutkan dengan function, mau cari rata-rata kah, mau cari jumlah kah, mau cari persen, kemudian hebatnya lagi, kita bisa langsung atur yang lain, mau nampilkan judul atau tidak, mau kita urutkan datanya atau tidak, mau kita tampilkan subtotalnya atau tidak, atau kita mau filter data tertentu saja sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan. Itu salah satu kehebatan daripada fungsi group by, teman-temanku.